Yang pertama ya kayak gitu ya. Em, Tahun lalu kan kita sudah bikin ISIF dengan tema ESG. Tapi saking maraknya, saya kira tambah marak gitu, maka ISIF 2022 nggak bisa nggak kita terusin tuh soal ESG. Dan kalau kita pilih tema sekarang from ESG to impact investing, ya karena memang kami berharap bisa memberikan penekanan pada pentingnya dampak positif dari keuangan berkelanjutan. Dampaknya yang kita mau tekankan ya. Yang kedua, saya kira SII itu punya harapan untuk bisa memberikan platform buat semua pihak untuk dapat banyak perkembangan mutakhir seputar ESG, termasuk itu dari sisi regulasi pemerintah. Oleh karenanya ya kita lihat ya plenary 1 itu di antaranya itu jadi platform buat wakil-wakil dari pemerintahan juga cerita gitu soal apa yang terjadi perkembangan dari sisi mereka. Keynote speaker plenary 1 itu diisi oleh wakil pemerintah juga sampai plenary 6 sebetulnya. Namun kita juga ingat gitu masih banyak kebingungan soal ESG. Siapa sih yang nggak bingung, jelas bingung pada. Dan ISIF 2002 ini menyiapkan sesi khusus tentang buku-buku terbaru soal ESG kayak apa sih, pengetahuan mutakhir global kayak apa sih gitu, sehingga nanti bisa dikontekstualisasikan ke Indonesia. Dan itu isinya plenary 2 kita baca 4 buku ESG terbaru. Kemudian di plenary ketiga kita bicara soal kasus-kasus greenwashing, Deutsche Bank, Goldman Sachs kayak gitu sudah sudah terkenal kasusnya, dan ini menggerus kepercayaan terhadap ESG. Nah, kalau kita mau meningkatkan kepercayaan terhadap ESG, maka tentu saja transparansi dan akuntabilitas atas informasi ESG yang material tuh nggak bisa enggak, dan karenanya kita menghadirkan GRI dan Sustainalytics di plenary 3 tersebut. Kemudian ESG sendiri sebetulnya salah satu saja dari wujud keuangan berkelanjutan, itu yang kita ingin tekankan gitu. Dan karenanya kita bikin sesi khusus tentang impact investing yang sangat dekat dengan social investment gitu, yang jadi bisnis inti sekaligus purpose SII penyelenggara ISIF ini pada plenary 4. Di sesi ini kita belajar soal perusahaan-perusahaan yang menjadi sumber maupun jadi sasaran impact investment. Kita dengerin dari Danone Aqua, kita dengerin IDH, kita dengarkan perusahaan-perusahaan tersertifikasi B Corp itu pada plenary 4. Kemudian SI juga ingin memberikan gambaran tentang bagaimana perkembangan keuangan berkelanjutan menjadi salah satu penentu terpenting dari bisnis masa mendatang. Dan untuk itu plenary 5 itu dibuat. Di sini hadir di antaranya HSBC dan DBS, 2 di antara bank yang paling kerap menyabet penghargaan keuangan berkelanjutan ya, beserta kiprahnya mendorong dan membantu klien-klien mereka mencapai keberlanjutan. Dan Mas Aris di sesi itu bilang ini benar-benar impresif sebetulnya apa yang dipaparkan mereka ya. Kemudian untuk menutup seluruh rangkaian diskusi ISIF ini, ada diskusi tentang bagaimana hubungan antara ESG dengan keberlanjutan. Baru saja kita lewati sesi ini. Banyak orang kini menyangka bahwa ESG itu sama atau bahkan melampaui keberlanjutan. Benar nggak sih? Apakah benar begitu? Gitu. Dan saya mendengarkan dari para panelis, dari Bappenas, dari KHT, WWF, dan saya sendiri. Itu saya kira pertanyaan seperti itu terjawab ya. Sebetulnya untuk menjadikan ESG ini benar-benar punya dampak keberlanjutan, PR-nya banyak gitu. Dan saya senang kita semua lihat SDGs kayak gitu jadi platform terpenting untuk itu. SII ini menyelenggarakan ISIF kan setiap tahunnya, dan kami selalu ingin mendorong perkembangan pemikiran dan praktek yang mutakhir gitu. Jadi tujuannya untuk mendorong pemikiran dan praktek tersebut dikontekstualisasikan di Indonesia, karena ESG tidak datang dari Indonesia kayak gitu, tapi kemudian konteks Indonesia sangat perlu untuk itu. Kita ingin ESG diterapkan demi mencapai keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di seluruh level di Indonesia. Dan ya akhirnya SI itu berharap
seluruh peserta pembicara itu dapat manfaat optimal dari penyelenggaraan ISIF 2022 ini, bisa bawa manfaat ini ke organisasi masing-masing selain ke diri setiap peserta dan pembicara. Saya kira pertukaran pengetahuannya tinggi banget kayak gitu. Kadang-kadang saya sampai kewalahan dengerinnya, tapi ya saya sangat menikmati dan saya berharap semua teman-teman juga begitu. Saya mungkin mau bilang terima kasih buat sponsor acara ini, buat Pertamina, Danone Aqua, dan Petrokimia Gresik yang bukan cuma berbagi sumber daya finansial ya, tapi juga berbagi pengetahuan dengan kasus-kasus yang mereka tampilkan. Itu untuk memastikan pelajaran acara ini. Saya berharap manfaat besar bisa mereka peroleh gitu ya. Saya mau menutup ini, masih ada 4 menit sebetulnya kalau 10 menit yang saya dikasih gitu, tapi saya akan habiskan segera deh. Ini dua hal paling penting. Yang pertama, kalaulah dapat yang tak berbiji, pasti sungguh sedap itu durian. Demikianlah perkembangan ESG, semoga membantu pencapaian keberlanjutan. Pantaslah Fajar dimarahi bini. Masih ada satu lagi ya. Satu lagi. Masih ada satu lagi. Oke. Ya, pantaslah kalau Fajar dimarahi bini. Sudah tengah malam belum juga pulang. Untuk seluruh tuan dan puan di sini, sampai ketemu di acara-acara SI mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Plus untuk kita semuanya. Ada satu lagi dari saya. Buah durian, buah semangka, buah apel, buah delima, itulah nama-nama buah-buahan. Baik Bapak Ibu semuanya, para peserta ISIF 2002, khusus pada para narasumber di plenari ke-6, Pak Dr. Rahmat Kurniawan, kemudian Bung Riki Frindos, Mbak Rizkia Yudawinata atau Mbak Kiki, dan Mas Jalal, sekali lagi terima kasih atas seluruh dedikasinya, ilmu pengetahuan yang disampaikan. Saya kira tadi saya sepakat juga, 2 hari ini ada banyak hal baru yang saya dapatkan. Dari sisi pemerintah saya kira juga cukup banyak sekali yang progres yang dibuat ya, yang mungkin tidak semua kita tahu kalau tidak melalui diskusi-diskusi seperti ini, termasuk juga dari rekan-rekan korporasi, kemudian dari teman-teman NGO dan dari civil society yang lainnya. Dan saya kira memang hal-hal seperti ini tetap harus kita perbanyak ya, agar tadi semakin bisa memahami konteksnya masing-masing, sehingga kemudian gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran tadi bisa diwujudkan dalam gagasan-gagasan lebih doable di tingkat lapangan, dan pada akhirnya akan membawa dampak kepada keberlanjutan ya, baik bagi planet maupun bagi human being yang ada di planet itu. Terima kasih sekali lagi para narasumber dan para peserta yang masih bertahan di sesi plenari ke-6. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Ibu semuanya. Saya kembalikan Mbak Fani. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fajar untuk pantun penutup yang luar biasa sekali begitu ya. Dan tentu saja kami juga apresiasi kepada seluruh narasumber di plenary yang terakhir.